pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Bimbingan Keluarga Sakinah Pranikah akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Ta'aruf. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agama, keturunan, profesi, dan lain-lain. Mungkin dalam konteks adat Jawa itu disebut dengan bibit bebet bobot. Nah, dengan memperhatikan aspek ini dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami istri akan saling kenal, mengenal, dan memahami dengan baik dari masing-masing karakter pasangannya dalam lingkup agama, ya, maksudnya dalam konteks agama. Istilah untuk mengenal calon suami atau istri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah ta'aruf dan khitbah atau peminangan. Istilah ta'aruf ditemukan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dari terambil kalimat at-ta'arufu. Lafaz menggunakan kata arafa yang berarti mengenal. Maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latar belakang, sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. Ta'aruf yang paling didahulukan atas lainnya adalah agama. Setelah ada kecocokan, maka dilanjutkan dengan khitbah atau peminangan. Yang terjadi di tengah masyarakat saat ini masih banyak yang salah paham tentang istilah ta'aruf. Sebagian orang lebih cenderung memahami ta'aruf atau pendekatan dengan calon pasangannya sebelum menikah dengan cara berpacaran secara bebas. Akibatnya, berpacaran di masyarakat menjadi terbuka dan bebas dan bukan menjadi hal yang tabu lagi. Terlebih saat mereka merasa belum memiliki ikatan yang resmi. Akibatnya bisa melampaui batas. Kadangkala seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar atau masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa tentang kebebasan berpacaran tersebut tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu dari hubungan tersebut, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua, hubungan yang dilarang tersebut, lantas dibuang begitu saja sehingga tewas. Walaupun telah dilakukan khitbah atau peminangan, syariat tetap tidak memperbolehkan menyendiri atau berkholwat dengan pasangan yang telah dipinangnya. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat yang memungkinkan untuk terjadi tersebut, maka diperbolehkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah setan." Maka dari itu, berpacaran di dalam agama sangat dilarang. Terlebih karena hal tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, dilakukanlah ta'aruf atau khitbah tersebut. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang ta'aruf, yaitu yang terakhir aplikasi praktek peminangan di tengah masyarakat. Akhir-akhir ini masih saja terlihat ada di antara orang tua yang terkadang membuat kriteria sendiri untuk calon anaknya. Padahal dalam Islam itu tidak ada yang namanya perkawinan paksa. Orang tua terkadang lebih mengutamakan aspek dari segi kesamaan budaya, sekampung, mapan, kebangsawaan,
Kendati dari semua itu, sebenarnya semua orang tua tidaklah seperti itu. Namun sering ditemui di lapangan. Di lapangan tentu di lapangan tercegahnya perkawinan seorang anak disebabkan karena tidak sekufu atau tidak sejalur dengan anaknya, tidak sesuai dengan keinginan anaknya dari segi budaya dan keturunan, pendidikan dan ekonomi. Jadi sebenarnya tujuan orang tua itu baik, memilihkan pasangan anaknya dengan seorang yang lebih mapan, lebih tercukupi, lebih mudah, atau untuk berkeluarga, untuk golek dulur gampang. Sebenarnya ya itu tujuan orang tua. Tetapi jika memang anak tidak setuju dengan itu, ya apa boleh buat, tidak boleh dipaksa, karena suatu hal yang baik itu kalau dipaksa tidak baik jadinya. Tetapi dalam pandangan saya sendiri, kita sebagai anak juga harus nurut dari perkataan atau dari keinginan orang tua. Seumpama orang tua pengennya nikah dengan seorang itu, ya kita harus menerima dengan lapang dada, walaupun memang dari kita sendiri tidak cinta dengan orang tersebut atau tidak ada apapun, tidak ada rasa, tidak suka dengan orang tersebut. Kita juga harus menerima suatu keadaan itu, entah di tengah pernikahan atau di tengah perjalanan setelah ta'aruf, mungkin sedikit demi sedikit mungkin ada rasa cinta, rasa sayang, mungkin ada. Jadi ya sebaiknya untuk menghindari perkara paksaan atau nikah paksa ini, ya sebaiknya kita harus nurut saja kepada orang tua agar lebih barokah lah. Ya orang tua bahagia, kamu juga insya Allah bahagia. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.